Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas kalkulus. Soal pertama yaitu sebuah partikel bergerak di sepanjang lintasan berupa heliks yang diberikan oleh R T sama dengan sin T I tambah cos tambah J cos T J dan T kuadrat kurang 3T tambah 2 dan K, di mana komponen K menyatakan ketinggian dalam meter dari permukaan tanah dan T besar dari 0. Yang A, apakah partikel tersebut pernah bergerak ke bawah? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Yang pertama, kita tuh fokus pada komponen ketinggian. Komponen ketinggian yaitu Z T dengan T kuadrat dikurang 3T ditambah 2. Terus yang kedua, kita ambil turunan. Pertama, untuk mengetahui arah, gerak vertikal, yaitu Z aksen T sama dengan D per DT T kuadrat dikurang 3T tambah 2 sama dengan 2T kurang 3. Terus yang ketiga, kita mencari gerak ke bawah terjadi saat Z aksen T kecil dari 0, yaitu kita langsung aja, yaitu menjadi 2T kurang 3 kecil dari 0 sama dengan T kecil dari 2 per 3 sama dengan 1,5. Terus yang terakhir, yang 4, karena T besar dari 0, maka interval nol kecil dari T kecil dari 1,5 adalah saat partikel bergerak ke bawah. Selanjutnya yang B, yaitu soalnya apakah partikel tersebut pernah berhenti bergerak? Berikan argumen untuk setiap jawaban yang diberikan. Yang pertama, kita hitung turunan dulu. Yang pertama, hitung turunan posisi, yaitu vektor kecepatan. Yaitu kita langsung saja masukin rumus VT sama dengan dx per dt dengan cos TI kurang sin TJ kurang sin TJ ditambah 2T kurang 3K. Terus yang cara kedua, yaitu partikel berhenti jika semua komponen kecepatan 0 secara bersamaan. Yaitu yang pertama, cos T sama dengan 0, sin T sama dengan 0, lalu 2T kurang 3 sama dengan 0 menjadi T, kita ubah, pindahkan ruas menjadi 3 per 2. Terus yang terakhir, periksa apakah nilai T yang memenuhi
ketiga syarat ada. Ketiga syarat yang ada. Yang pertama kan cos sama dengan 0 saat T sama dengan V 2,3 V per 2, sampai seterusnya. Terus yang sin T sama dengan 0 saat T sama dengan 0, V 2, V dan seterusnya. Maka hasilnya tidak ada T yang membuat semua syarat terpenuhi bersama-sama. Membuat semua syarat terpenuhi bersama-sama. Lalu yang C, pada waktu berapa partikel mencapai posisi 12 meter di atas tanah? Nah, yang pertama kita gunakan komponen ketinggian. Yaitu ZT sama dengan T kuadrat kurang 3T tambah 2. Yang kedua, set ZT nya sama dengan 12 karena ketinggian tadi 12. Terus maka masukin rumus saja, T kuadrat kurang 3T tambah 2 sama dengan 12 T kuadrat kurang 3T kurang 10 sama dengan 0. Lalu yang ketiga, gunakan kuadrat. Gunakan kuadrat. Maka T sama dengan min 3 plus minus akar min 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 10 dibagi 2 dikali 1 sama dengan kita uraikan menjadi ini menjadi 3 plus minus akar tadi ini pangkat 3 9 dikurang 4 kali 10, berarti ini 3 plus minus menjadi 9 dikurang 10 kali 4 40 sama dengan 3 plus minus ini per 2 menjadi akar 49 per 2. Maka hasil akhirnya 3 plus minus 7 per 2. Maka yang terakhir, yang keempat hasil, ntar kita buat garis biar mudah. Sini. Yang keempat yaitu hasilnya T sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Lalu yang terakhir yaitu T sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. Ini ditolak karena T besar dari 0. Terus yang D, berapakah kecepatan partikel pada saat berada pada ketinggian 12 meter dari atas tanah? Nah, ini yang D. Yang pertama, gunakan
T sama dengan 5 dari poin C, dari yang hasil tadi poin C. Terus yang kedua, masukkan ke rumus kecepatan, yaitu VT dengan cos TI dikurang sin T J ditambah 2T kurang 3 K. Terus yang ketiga, itu masing-masing komponen. Yaitu cos 5 menjadi 0,2837, terus sin 5 menjadi min 0,9589. Yang terakhir 5 kurang 3 menjadi, ini kalikan 10 kurang 3 sama dengan 7. Maka 4, maka V yang 5 menjadi 0,2837 I, vektor I ini menjadi, terus yang selanjutnya 0,9589J ditambah 7K. Terus yang cara yang kelima, besar kecepatan, yaitu mutlak V 5 menjadi akar, kita masukkan yang tadi 0,2837 kuadrat ditambah 0,9589 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Terus kita hitung ininya menjadi 0,0805 ditambah 0,9195 ditambah 49. Ini masih dalam bentuk akar. Maka hasil akhirnya akar 50 menjadi 7,071 M4S. Ini ketinggiannya. Lalu yang E, yang terakhir E, soalnya yaitu pada ketinggian 12 meter, jika partikel keluar dari lintasan heliks dan bergerak di sepanjang garis singgung dari heliks, tentukan vektor arah dari garis singgungnya. Nah, yang ini vektor arah garis singgung adalah vektor kecepatan pada titik tersebut. Pada titik tersebut. Maka gunakan hasil dari poin D yang tadi. Hasil dari poin D yang tadi. Yaitu hasilnya V5 0,2837 ininya ditambah 0,9589, ini J nya ditambah 7K. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu diketahui kurva berikut Y sama dengan 0 jika X kecil dari 0, X pangkat 3 jika X besar 0. Yang pertama, tentukan nilai Y aksen saat X sama dengan 0. Nah, yang A
yaitu langkah yang pertamanya tuh tinjau masing-masing bagian fungsi. Yaitu untuk X kecil dari 0, maka Y sama dengan 0, menjadi konstan dan Y aksen X sama dengan 0. Nah, untuk X besar 0, yaitu Y sama dengan X pangkat 3 menjadi Y aksen X dengan 3X kuadrat. Terus yang langkah kedua, hitung limit turunan kiri dan kanan. Dari kiri yaitu X 0 min, menjadi kita buat limitnya lim X 0 mendekati min Y aksen X dengan lim X 0 min 0 sama dengan 0. Terus selanjutnya dari kanan yaitu X mendekati 0 plus, maka limitnya X 0 positif Y aksen X sama dengan lim X mendek 0 positif menjadi 3X kuadrat sama dengan 3 dikali 0 pangkat 2 sama dengan 0. Yang langkah ketiga, simpulkan nilai turunan di X sama dengan 0. Ini ada alasannya. Yang pertama, limit dari kiri dan kanan adalah sama-sama 0, maka yang ini fungsinya juga continue di titik tersebut. Maka turunan di X sama dengan 0 ada dan bernilai. Yaitu nilainya Y aksen 0 sama dengan 0, maka ini nilainya. Selanjutnya yang B, soalnya yaitu tentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Nah, terus yang pertama, langkah pertama, tinjau turunan kedua. Yaitu Y aksen X, maka untuk X kecil dari 0 Y sama dengan 0 menjadi Y aksen X sama dengan 0, maka Y2 aksennya sama dengan 0, ya sama-sama 0. Terus untuk X besar dari 0 Y sama dengan X pangkat 3 menjadi Y aksen X menjadi 3X kuadrat, maka Y aksen 2 nya menjadi 6X. Langkah kedua, tentukan limit Y aksen X saat X sama mendekati 0. Yang dari kiri
menjadi limit X 0 min, masukkannya aksen tadi, menjadi limit X mendekati 0 min, maka 0 min 0 dengan 0. Dari kanan limit X mendekati 0 positif, maka Y aksen X nya sama dengan lim 6X, X mendekati 0 positif sama dengan 6 dikali 0 sama dengan 0. Karena limit kiri dan kanan sama, maka Y aksen 0 sama dengan 0. Nah, yang ketiga, hitung kelengkungan. Di titik 0,0 itu masukkan ini rumus kelengkungannya, yaitu K0 sama dengan mutlak Y aksen, masukin langsung aja 0 per 1 ditambah Y aksen 0 kuadrat per ini 3 per 2. Ini rumusnya, maka langsung aja ini 0. Nah, kita buat dulu 1 ditambah 0 kuadrat per 3 per 2 menjadi tetap 0 per 0, karena ini berarti ini 1 ditambah 0 sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Nah, kita lanjut sini aja. Maka kesimpulannya nilai turunan di titik X sama dengan 0 adalah Y aksen 0 sama dengan 0. Selanjutnya kelengkungan kurva di titik 0,0 adalah K0 sama dengan 0. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.